Shalom, saudara dan saudariku yang terkasih. Saya ingin mengawali renungan ini dengan sebuah pertanyaan, yakni, apakah kini Anda telah mengenal Yesus seutuhnya? Saya tidak berharap bahwa pertanyaan ini akan dijawab saat ini pula, sebab perlu ada proses refleksi yang cukup panjang untuk bisa memberi jawaban yang tepat. Namun, saya mau berkata bahwa secara umum banyak di antara kita yang cuma berada pada tingkatan tahu tentang Yesus, tetapi tidak mengenalnya secara utuh. Maksudnya adalah sosok Yesus hanya diketahui sebatas objek dari ilmu pengetahuan saja, tetapi tidak cukup mendalam dengan pengenalan yang personal dan dilandasi oleh iman. Maka terkadang ada hal-hal seputar karya Yesus yang diragukan karena kita tidak mampu mencernanya dengan akal. Kondisi semacam ini tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Sebab Yesus adalah Tuhan yang keberadaannya mengatasi segala dimensi. Saudara dan saudariku yang terkasih, persoalan tentang tahu dan kenal ini juga dikisahkan dalam perikop Injil hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Sebagai bagian penting dari amanat perpisahannya kepada para murid, Yesus ingin meneguhkan iman para muridnya dengan berkata bahwa bila mana ia wafat nanti, ia sama sekali tidak akan meninggalkan para muridnya tanpa jaminan keselamatan. Didorong oleh rasa cintanya yang besar, Yesus bersedia untuk menyiapkan tempat tinggal bagi para muridnya di rumah Bapa. Artinya bahwa para murid akan memperoleh kehidupan kekal yang bahagia dalam kebersamaan dengan Allah sendiri, bila mana nanti mereka juga berpulang dari dunia ini. Yesus memberi jaminan demikian karena ia tidak pernah mau berpisah sedetik pun dari para muridnya. Dan hal ini terbukti dari perkataannya sendiri. Di tempat aku berada, kamu pun akan berada. Akan tetapi, Thomas selaku salah seorang dari para muridnya mempertanyakan tujuan kepergian Yesus tersebut. Kata Thomas, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Thomas seakan-akan mengajukan protes kepada Yesus karena akalnya tidak mampu untuk mencerna amanat Yesus itu. Ia menuntut agar Yesus kembali memperjelasnya lagi, sebab ia sungguh tidak paham apapun. Tindakan Thomas ini sebenarnya menyiratkan bahwa dirinya belum mengenal Yesus secara utuh dan baik. Kebersamaan yang selama itu telah dijalinnya bersama Yesus ternyata hanya membuat Thomas mengetahui Yesus sebatas gurunya saja. Thomas belum memiliki pengalaman hidup yang personal dengan diri Yesus, apalagi memiliki iman akan keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus. Maka, untuk menjawab kebimbangan Thomas ini, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Dalam konteks ini, Yesus ingin menyadarkan Thomas bahwa hanya dengan mengenalnya dan percaya akan segala kebenaran yang diajarkannya, Thomas akan dibawa kepada keselamatan. Sebab Yesus adalah satu-satunya jalan yang mengantarai manusia dan Allah, sang sumber kehidupan sendiri. Maka dari itu, saudara dan saudariku yang terkasih, kini kita juga diajak untuk semakin berjuang lagi mengenal Yesus secara lebih baik dan lebih utuh, terutama dalam hal mengimaninya di setiap pengalaman hidup harian yang kita hadapi. Sebagaimana yang saya katakan di awal renungan tadi, kerap kali iman kita menjadi rapuh dan kita merasa ragu bila mana ada peristiwa-peristiwa tertentu di dalam hidup ini yang tidak mampu kita pahami dengan baik. Kita berpendapat bahwa Tuhan harus selalu menyatakan semua peristiwa itu secara gamblang agar diri kita tidak direpotkan. Pendapat semacam ini sangat keliru. Sebab kata penulis surat kepada orang Ibrani, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya bahwa karena daya manusiawi kita ini sangat terbatas untuk memahami segalanya, maka kita butuh iman. Iman hadir untuk membantu kita mencapai Allah. Karena itu, jangan pernah lelah untuk beriman. Kenalilah Tuhan dalam iman yang dewasa, agar kelak kita sekalian layak untuk menempati rumah Bapa. Tuhan memberkati kita sekalian.